Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atau kelompok Saturnus akan mempresentasikan hasil analisis diskusi kami pada jurnal berjudul Validasi Metode Analisis dan Penetapan Kadar Parasetamol dalam Sediaan Tablet secara Spektrofotometri UV-Vis. Di sini saya perkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada saya Muhammad Zulfar Alasan dan Danang Nugroho, Etika Dewi Evoria, Rista Nur Septiani, dan yang terakhir Syahnas Kautsar. Topik yang akan kami bahas kali ini adalah latar belakang, struktur molekul analat, metode analisis yang digunakan, prosedur dan preparasi sampel dan juga pengukurannya, kemudian kegunaan metode analisis dari spektrofotometri UV-Vis ini, dan yang terakhir adalah simpulan dari jurnal. Kepada Syahnas, saya persilahkan. Ya, di sini kita bisa lihat ada struktur dari senyawa paracetamol, di mana di situ dapat dilihat ada benzen yang memiliki ikatan double bond terkonjugasi sehingga memiliki gugus kromoform. Paracetamol atau nama lainnya acetaminophen atau nama IUPAC-nya N-asetil 4-aminofenol memiliki bobot molekul 151,16 dan mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%. Next slide. Nah, latar belakang dari penelitian ini, pada industri farmasi, pengawasan mutu merupakan salah satu bagian dari cara pembuatan obat yang baik, yang harusnya dapat memberikan kepastian kepada konsumen terhadap mutu dari suatu produk tersebut. Dalam produk obat ini, kadar paracetamol penting untuk diketahui karena berhubungan juga dengan dari daya efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut. Apabila terlalu banyak mengandung paracetamol, maka dapat menyebabkan kerusakan hati atau liver. Dalam kasus yang lebih parah, overdosis paracetamol juga dapat menyebabkan gagal hati hingga kematian. Untuk itu, diperlukan pengukuran kadar paracetamol dalam suatu obat sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995 yang tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Besarnya kadar zat aktif paracetamol dalam sediaan obat tablet yaitu 500 mg. Kadar yang tidak sesuai dapat memengaruhi efek terapi yang diharapkan dan dapat menimbulkan hal-hal buruk. Maka dari itu, penetapan kadar paracetamol sangat penting dilakukan untuk mengetahui ketepatan kadar paracetamol dalam sediaan obat. Kemudian ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah spektrofotometri UV-Vis. Instrumen yang digunakan pada metode analisis ini yaitu instrumen spektrofotometer UV-Vis. Bagaimana prinsip dari metode spektrofotometri UV-Vis yaitu interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dengan materi yang berupa molekul. Besarnya energi yang diserap menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi. Kenapa bisa digunakan metode ini pada sampel paracetamol? Karena paracetamol memiliki gugus kromoform. Gugus kromoform yaitu adalah gugus fungsi yang terdiri dari ikatan angkap terkonjugasi yang dapat menyerap sinar radio elektromagnetik pada daerah UV, yaitu pada panjang gelombang 180 sampai 380 nanometer. Oleh karena itu, paracetamol dapat diukur kadarnya secara spektrofotometer UV-Vis pada daerah UV. Selanjutnya yaitu proses validasi metode spektrofotometri UV-Vis. Pertama yaitu ada pembuatan larutan induk paracetamol konsentrasi 400 ppm. Kedua,
ada penetapan panjang gelombang maksimum. Ketiga, penetapan operating time. Keempat, pembuatan kurva baku. Kelima, penentuan ketelitian atau presisi. Keenam, penentuan ketepatan atau akurasi dengan spike matrix. Ketujuh, penentuan selektivitas atau spesifisitas. Lalu yang pertama adalah pembuatan larutan induk parasetamol. Untuk cara kerjanya, pertama, timbang terlebih dahulu 20 mg serbuk standar parasetamol. Kemudian dilarutkan dengan etanol, diencerkan, dihimpitkan, dihomogenkan dengan etanol. Selanjutnya, penetapan panjang gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan karena panjang gelombang suatu senyawa dapat berbeda bila ditentukan pada kondisi dan alat yang berbeda. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadinya eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Tujuan dilakukan pengukuran pada panjang gelombang maksimum adalah perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi adalah paling besar pada panjang gelombang maksimum, sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum juga. Untuk cara kerjanya, pertama, dipipet standar induk parasetamol sebanyak 0,4 mili. Kemudian diencerkan dengan etanol, dihimpitkan dan dihomogenkan pada LU 25 mili. Kemudian diukur panjang gelombang maksimumnya pada lambda 200-400 nanometer, sehingga didapatkan panjang gelombang maksimum yaitu 247 nanometer. Selanjutnya, mengenai penetapan operating time. Penentuan operating time bertujuan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan larutan standar parasetamol untuk mencapai absorbansi yang konstan atau stabil. Untuk cara kerjanya, optimasi waktu kestabilan ini ditentukan dengan mengukur absorbansi dari larutan standar parasetamol dengan konsentrasi 6 ppm, sehingga dipipet terlebih dahulu 0,4 mili, kemudian dilarutkan dengan etanol, diencerkan, dihimpitkan, dan dihomogenkan. Kemudian diukur absorbansinya dengan lambda maksimum yaitu 247 nanometer dengan waktu 0-20 menit dan rentang pengukuran setiap 2 menit sekali menggunakan alat spektrofotometer. Selanjutnya akan diterangkan oleh Danang Nugroho. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penetapan kurva baku. Kurva baku atau kurva kalibrasi bisa disebut juga dengan kurva standar. Dan kurva baku atau kurva kalibrasi ini berfungsi untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam suatu sampel yang tidak diketahui dengan membandingkan yang tidak diketahui ke dalam seperangkat sampel standar dari konsentrasi yang telah diketahui. Untuk cara kerjanya yaitu disiapkan larutan induk 400 ppm, kemudian buat deret larutan baku dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm sebanyak 25 mili. Setelah itu, ukur absorbansi dengan lambda max yang sudah diketahui, yaitu 247 nanometer sebanyak 2 kali pembacaan. Selanjutnya ada penetapan ketelitian atau presisi. Penetapan ketelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa telitinya atau tingkat ketelitian dari suatu alat yang kita pakai. Dalam metode kali ini kita menggunakan spektrofotometri UV vis. Cara kerjanya yaitu dibuat standar induk parasetamol 8 ppm, kemudian dilarutkan, dihimpitkan dan dihomogenkan dengan etanol. Setelah itu dibaca 10 kali dengan lambda max 247 nanometer pada spektrofotometer UV vis. Selanjutnya adalah penetapan ketepatan atau akurasi dengan spike matrix. Dilansir dari thespace.uee.ac.id, larutan sampel spike merupakan larutan sampel yang ditambahkan dengan standar. Kemudian dilansir dari www.researchgate.net, metode spiking adalah suatu pengujian kualitatif untuk menentukan adanya analit dalam suatu sampel. Sampel dinyatakan mengandung analit apabila terjadi peningkatan tinggi puncak.
Cara kerjanya yaitu dipipet sampel sebanyak 0,25 mili ke dalam LU 25 mili. Setelah itu ditambahkan 1 mili larutan baku paracetamol dengan konsentrasi 400 ppm, dihimpitkan dengan etanol dan dihomogenkan. Setelah itu diukur 10 kali pada lambda max yaitu 247 nanometer. Baik, selanjutnya ada penetapan selektivitas atau spesifisitas. Selektivitas adalah kemampuan suatu metode analisa untuk mengukur suatu zat tertentu di dalam suatu campuran. Untuk cara kerjanya sendiri, larutan standar dan larutan contoh uji diukur dengan spektro UV dengan masing-masing larutan pada panjang gelombang 200 sampai dengan 400 nanometer. Kemudian, hasil dari kedua spektra UV tersebut dibandingkan. Selanjutnya ada preparasi dan pengukuran sampel. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari bobot rata-rata dengan menimbang kurang lebih 20 mg sampel. Setelah itu sampel dilarutkan dengan pelarut etanol, kemudian disaring dengan kertas saring Wetman nomor 42. Setelah itu, larutan sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, kemudian dihimpitkan dan dihomogenkan. Setelah itu, dipipet sebanyak 0,25 mili ke dalam labu ukur 25 mili. Setelah itu dihimpitkan dan dihomogenkan kembali. Setelah itu diukur pada spektrofotometer UV vis. Nah, untuk kegunaan spektrofotometri UV vis di sini, apa sih sebenarnya? Seperti yang dijelaskan oleh Shana sebelumnya, paracetamol mengandung gugus kromofor, sehingga kadar paracetamol dalam suatu sampel obat diukur menggunakan spektrofotometri UV vis. Instrumen yang digunakan adalah spektrofotometer UV vis dan diukur pada lambda 247 nanometer, yang dimana merupakan tempat penyerapan paling maksimum dari paracetamol tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil analisis kadar paracetamol dalam sampel obat menggunakan spektrofotometri UV vis, disimpulkan hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, kadar paracetamol yang didapatkan adalah sekitar 408,686 mg atau dengan kadar persentasenya sebesar 63,28%. Berdasarkan Farmakope Indonesia, edisi 4 tahun 1995, minimum dari kadar paracetamol tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%, sehingga kadar tersebut tidak memenuhi standar yang tersedia. Kemudian, karena spektrofotometri UV vis ini bukanlah metode yang tidak valid, sehingga diperlukan validasi metode dengan parameter seperti penentuan operating time, penentuan lambda maksimum, penentuan kurva kalibrasi, penentuan ketelitian, ketepatan, dan dari seluruh parameter tersebut dihasilkan hasil yang memenuhi parameter, sehingga analisis secara spektrofotometri UV vis untuk kadar paracetamol dapat dilakukan di laboratorium. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.